Di perairan laut Provinsi Maluku, khususnya Ambon, dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi lobster laut yang cukup tinggi. Namun seiring waktu, jumlah lobster dewasa semakin langka. Di alam, tingkat kelangsungan hidup benih-bening lobster sangat rendah, kurang dari 1%. Itu artinya, dari 1.000 ekor, kurang dari 10 ekor yang berhasil tumbuh dewasa. Kondisi ini menjadi ancaman bagi ketahanan perikanan tangkap dan ekonomi pesisir. Ekosistem laut makin rentan dan ketergantungan pada hasil tangkap terus meningkat. Untuk menjawab persoalan ini, BPPP Ambon menghadirkan inovasi AKTES, Aquaculture Tracing System. Sistem budidaya berbentuk terasering ini mampu meningkatkan tingkat kelangsungan hidup benih lobster, yang mana jika di alam hanya kurang dari 1%, menjadi kurang lebih 70% jika menggunakan teknologi AKTES. Perkenalkan, saya Abu Bakar, Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, BP3 Ambon berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku utama pada sektor kelautan dan perikanan pada bidang budidaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, BP3 Ambon kembali mengusulkan sebuah inovasi pada kompetisi pelayanan publik tahun 2025, yaitu teknologi AKTES atau Aquaculture Tracing System. Ya, ini AKTES, Aquaculture Tracing System. Ini ciptaan Balai sendiri. Ini merupakan sarana yang digunakan untuk proses pendederan lobster. AKTES ini terdiri dari 3 akuarium yang dibuat sekat-sekat dan dilengkapi dengan filter sekaligus dengan skimmernya, bahkan kita menggunakan sistem sealer pendingin suhu. Dalam proses ini kita melakukan proses sirkulasi ini dalam waktu 1,5 sampai 2 bulan. Itu masih dalam fase pendederan. Fase pendederan setelah benih datang dari nelayan, langsung saya aklimatisasi sekitar 1 hari. Setelah itu benihnya dibawa ke pendederan. Dalam satu set akuarium ini terdiri dari 36 sekat dan jumlah maksimal benih yang diisi dalam satu set akuarium ini sebanyak 72 ekor benih-benih lobster. Setelah itu benih-benih lobster dimasukkan dalam sistem AKTES dengan kepadatan 5 ekor per sekat. Tujuannya untuk menghindari kanibalisme pada saat lobster melakukan molting. Setelah masa pemeliharaan 2 bulan atau bobot lobster mencapai ukuran 5 gram per ekor, maka lobster dipindahkan pada kolam penggelodongan dengan masa pemeliharaan 3 bulan sampai lobster mencapai ukuran 50 gram. Setiap tahunnya, lebih dari 100 juta benih-benih lobster diselundupkan keluar dari Indonesia. Namun kini, keberadaan lobster di alam terus menurun. Penangkapan yang masif, tanpa kontrol, dan tanpa budidaya berkelanjutan, membawa kita ke ambang overeksploitasi. Inovasi ini lahir dari permasalahan nyata yang ada di lapangan, di mana kelangsungan benih-benih lobster untuk hidup di alam sangatlah rendah, sementara potensi ekonomi yang begitu besar. Melalui AKTES ini, BP3 Ambon ingin menghadirkan solusi budidaya yang efektif, terukur, dan mudah direplikasi demi ketahanan pangan laut kita yang lebih berkelanjutan. Selama 2 tahun terakhir, AKTES telah diuji melalui kaji terap dan penggunaan mesin chiller sebagai pendingin suhu air. Hasilnya, survival rate benih mengalami peningkatan. Setelah melalui proses pendederan 2 bulan, benih tumbuh menjadi lobster muda. Fase berikutnya adalah penggelondongan di kolam terkontrol untuk memperkuat kondisi fisik, sebelum dipindahkan ke laut untuk dibesarkan di keramba. Bayangkan, hanya dengan 1% saja dari benih-benih lobster yang selama ini diselundupkan ke luar negeri, yakni 1 juta ekor, kita budidayakan sendiri di negeri ini. Dengan survival rate 50%, kita bisa menghasilkan 500.000 ekor lobster dewasa. Jika tiap ekor berbobot 1 kg dan dijual rata-rata 1 juta per kilogram, maka potensi nilainya bisa mencapai 500 miliar rupiah per siklus. Dan itu baru 1%. Bagaimana kalau 5, 10, atau 50%? Tentu akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Inilah bukan sekedar teknologi, tapi peluang bisnis real yang bisa dijalankan oleh siapa saja. Dari skala kecil, tapi dilakukan secara masif, maka dampaknya bisa sangat besar. Dengan AKTES, laut bukan hanya sumber pangan, tapi juga sumber penghasilan yang... Saya Sultan Amal dari kelompok budidaya Kota Losi. Dengan menggunakan inovasi kami kelompok budidaya Losi dapat meningkatkan kelompok kami dari segi pendederan, dan nantinya kami akan melakukan pemasaran di KJA, dan juga bisa mendapat penambahan atau pendapatan inovasi di Ambon setelah melakukan inovasi ini, sehingga kami kelompok budidaya bisa mereplikasikan atau meniru inovasi ini. Terima kasih. Ekonomi biru untuk Indonesia Emas.